Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih bosen banget belajar? Apalagi belajar ekonomi. Terus kalian pernah nggak bertanya, kenapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi? Nah, kalau teman-teman pernah ngerasain sama kayak aku, yuk kita simak penjelasan dari Kak Faiza bareng-bareng tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Kak Faiza. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video awal tadi, mungkin teman-teman sering bertanya, kenapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi? Jawabannya adalah, karena ilmu ekonomi adalah ilmu yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Lalu, masalah apa sih yang paling mendasar sehingga kita perlu belajar ilmu ekonomi? Jawabannya adalah kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun dengan alat pemenuh kebutuhan yang terbatas. Nah, kenapa kebutuhan manusia dikatakan tidak terbatas? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu usia. Semakin bertambah umur manusia, maka kebutuhannya juga akan semakin meningkat. Contohnya, saat masih bayi, mungkin hanya membutuhkan popok dan bubur. Namun saat semakin dewasa, semakin besar, kebutuhannya bertambah, membutuhkan mainan, pakaian, dan yang lainnya. Yang kedua itu pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin bertambah pula kebutuhannya. Saat masih sekolah, mungkin hanya membutuhkan buku, pensil, seragam, dan peralatan lainnya. Namun saat kuliah, kebutuhannya bertambah lebih banyak, membutuhkan laptop, uang kos, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini berpengaruh besar pula terhadap kebutuhan masyarakat, seperti handphone, gadget, laptop, dan komputer yang terus berkembang baik dari fungsi, macam, kegunaan, maupun model. Dan yang terakhir yaitu pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhinya. Sebagai contoh, seseorang mungkin akan mengganti motornya jika gajinya semakin besar. Nah, karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat posnya terbatas, maka manusia perlu menentukan pilihan. Manusia perlu memilih. Dan pilihan ini akan memunculkan skala prioritas. Teman-teman pasti tahu kan apa itu skala prioritas? Iya benar, skala prioritas adalah daftar kebutuhan dari yang paling penting, kemudian yang lumayan penting, sampai yang nggak begitu penting. Nah, di sini kita harus bisa memilih dan memilah kebutuhan kita dengan bijak. Lalu, bagaimana sih caranya memilih kebutuhan dengan bijak? Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu terlebih dahulu macam-macam kebutuhan, sehingga teman-teman bisa menentukan kebutuhan mana aja sih yang wajib banget buat dipenuhi, sama kebutuhan yang nggak penting-penting banget. Nah, jadi kebutuhan itu dibagi menjadi beberapa macam. Kebutuhan berdasarkan intensitas, kebutuhan berdasarkan sifat, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan, dan kebutuhan berdasarkan subjek. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas. Kebutuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib banget buat dipenuhi untuk manusia mempertahankan hidupnya. Kebutuhan ini disebut juga kebutuhan alamiah, yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Yang kedua itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setelah kita memiliki pakaian yang layak, memiliki rumah tinggal, dan bisa makan sehari-hari, maka boleh dong kita memiliki sepeda motor untuk membantu aktivitas kita. Nah, sepeda motor ini atau transportasi ini disebut dengan kebutuhan sekunder.
Yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya kebutuhan tersier ini mengarah kepada barang prestis dalam masyarakat. Contohnya yaitu perhiasan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya, terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan badan, misalnya pakaian dan makanan. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang merupakan upaya manusia untuk mencapai kepuasan jiwa atau memenuhi kepuasan jiwa atau rohaninya. Contohnya yaitu rekreasi, ibadah, dan mendengarkan musik. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan tidak boleh ditunda-tunda. Contohnya yaitu makan bagi orang yang lapar dan obat bagi orang yang sakit. Yang kedua yaitu kebutuhan akan datang. Kebutuhan ini berkaitan dengan persiapan untuk masa depan atau untuk masa yang akan datang. Contohnya yaitu menabung untuk kuliah, menabung untuk menikah, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu kebutuhan berdasarkan subjek. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh diri sendiri dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu pula. Contohnya petani yang membutuhkan cangkul, siswa yang membutuhkan buku tulis, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan kelompok. Kebutuhan ini bisa disebut juga kebutuhan kolektif. Kebutuhan ini berarti kebutuhan yang pemanfaatan dan pemenuhannya dapat dilakukan secara kelompok. Contohnya jalan raya, masjid, tempat rekreasi, dan yang lainnya. Nah, setelah tahu jenis-jenis kebutuhan, teman-teman jadi lebih tahu kan kebutuhan apa aja sih yang wajib banget buat dipenuhi sama kebutuhan yang nggak wajib-wajib banget buat dipenuhi. Nah, sekarang kita bahas alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan terdiri dari barang dan jasa. Alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkannya. Berdasarkan cara mendapatkannya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, barang ekonomis. Barang ekonomis adalah barang yang untuk mendapatkannya kita membutuhkan pengorbanan. Contohnya pakaian, makanan, dan yang lainnya. Yang kedua itu barang bebas. Barang bebas adalah barang yang mana untuk mendapatkannya kita tidak membutuhkan pengorbanan. Contohnya matahari, angin, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu barang ilit. Barang ilit yaitu barang yang mana jika dalam jumlah berlebihan maka akan membahayakan manusia. Contohnya adalah air dan api. Selanjutnya yaitu alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu benda konsumsi dan benda produksi. Benda konsumsi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang bisa langsung kita gunakan atau siap pakai. Contohnya adalah pakaian. Sedangkan benda produksi adalah benda yang dapat digunakan untuk menunjang proses-proses produksi. Contohnya adalah mesin-mesin, alat-alat pertanian, listrik, bensin, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses produksinya. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu barang mentah. Barang mentah adalah barang yang akan dijadikan sebagai bahan baku dalam proses produksi. Yang kedua yaitu barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses produksi tapi belum siap pakai atau belum siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah mengalami proses produksi secara sempurna sehingga sudah siap untuk kita pakai untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya yaitu benang. Benang sebagai barang mentah akan dijadikan kain sebagai barang setengah jadi. Lalu kain sebagai barang setengah jadi akan diproduksi lagi menjadi pakaian atau menjadi baju yang akan kita pakai sehari-hari. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga dengan menonton video ini teman-teman jadi lebih paham tentang apa sih ilmu ekonomi itu dan mengapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi hingga kita harus menentukan kebutuhan kita dengan bijak. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.
Nah, jadi gitu teman-teman. Sekarang teman-teman jadi lebih tahu kan kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi. Semoga dari pemaparan Kak Faiza tadi, teman-teman jadi tidak bosan lagi belajar, terutama belajar ekonomi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.